terjadi pertempuran pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 1949, di mana waktu itu adalah pengungsi dengan pejuang melaksanakan perintah dari Sudirman untuk pulang pandang dari pandang masing-masing dari daerah pengungsian di daerah-daerah itu seperti yang tadi dibicarakan. Ternyata baik di desa di dusun Gambangan Moga maupun di Dukuh Wayang Pulasari ini masih banyak penduduk yang tidak tahu bahwa masyarakat di kampungnya itu banyak yang menjadi pejuang dan pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara oleh Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Bapak Haji Luruh Sayono SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu tiawadin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa rasili amri tahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Bupati Pemalang yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Wakil Bupati beserta bapak-bapak Forkompinda yang diperluas Kabupaten Pemalang, Bapak Kepala Dinas Sejarah TNI AD Bandung, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Kabintal Jarah Dam 4 di Ponorogo, Semarang. Bapak-bapak, Ibu, OPD, lembaga, organisasi, perusahaan daerah, dan organisasi pada umumnya se-Kabupaten Pemalang yang sudah hadir pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari selaku pelaku dan saksi sejarah di sini hadir. Pak Bupati, kami persilahkan beri Bapak Taksin. Ini adalah Pak Taksin, monggo. Pak Taksin, beliau sampai hari ini adalah berumur sekitar 94 tahun. Mestinya ada 2, tapi Allah menghendaki lain satu. Yang sudah kami tulis di sini, beliau menjadi saksian kemarin tanggal 5 Januari 2022 meninggal dunia. Aslinya di sana, dekat saja. Untuk itu kami mohon dengan hormat, marilah kita kirimkan hadiah almarhum Bapak Suyitno, pejuang kemerdekaan. Al-Fatihah. Semoga beliau diterima semua ibadahnya. Dan kepada putra putri, di sini kami undang ada 17 putra putri dari pejuang dan pelaku sejarah pertempuran di sini, yaitu dari pertama dibentuknya organisasi Mardi Utomo yang disponsori oleh yang terhormat Bapak Mukhtar. Bapak Mukhtar adalah camat kalau sekarang, tapi dulu asisten Lodono Pulosari. Dan memang kami harapkan hadir yang terhormat putra yang tertua, yaitu Bapak Insinyur Haji Aktioso Mukhtar MSI, monggo Pak. Ini Rawuh dari Semarang. Dan yang nomor 5 kalau tidak salah ya, itu Bapak Aktiardi Mukhtar. Ini adalah kelahiran pendopo kecamatan, tapi tidak sebaik ini pendopo. Kalau ini kan pendopo yang dibuat setelah merdeka. Kalau dulu masih gede. Monggo Pak. Terima kasih atas kerawanya. Lalu waktu itu nanti dalam ada semua, tapi dari 17 ini alhamdulillah datang, saya tadi belum cek berapa, tapi insya Allah siap datang semua. Hanya satu yang kebetulan tugas di Akabri di Magelang, karena ini betul apa tidak, karena ada pertandingan tenis, beliau udah panitianya, jadi minta izin. Besok kalau peresmian akan datang, mudah-mudahan. Bapak, Ibu, Saudara, tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu yang sudah hadir.
Lalu tidak lupa anggota panitia penyelenggara sarehan dan panitia pelaksanaan pembangunan Monumen Dewan Harian Sabang 45 Kabupaten yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama masih dapat bisa berkumpul di tempat bersejarah ini, yaitu tempat terjadinya pertempuran yang dilaksanakan dengan cara penyerangan tentara Belanda terhadap tentara divisi Siliwangi, para pejuang serta pengungsi yang akan kembali dari daerah Republik pada saat itu ke arah asal, ke daerah asalnya. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti saresean pertempuran tersebut serta melaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan tugu peringatan dan atau monumen perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semoga berkat rahmat Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saresean hari ini berjalan dengan tertib, lancar, aman, tanpa ada hambatan, serta memperoleh keputusan dan kesepakatan serta tercapainya target yang ditentukan. Hadirin tamu undangan dan peserta saresean yang kami hormati, perkenankanlah kami Dewan Harian Sabang Badan Kebudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Pemalang mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, baik selaku peserta maupun tamu upacara pembukaan ini. Dan mohon maaf apabila kami beserta panitia pelaksana yang pasti telah berusaha mempersiapkan pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya, tapi karena keterbatasan pasti kurang memuaskan, kurang berkenan, terutama yang hadir dari kota-kota besar seperti dari Bandung, Semarang, Jogja, dan lain-lainnya. Juga kepada para putra-putri keluarga, para pelaku sejarah, atau bisa dikatakan sebagai pelaku sejarah ini adalah sesepuh perjuangan kemerdekaan yang rata-rata sudah cukup sepuh. Yang hadir ini juga sudah sepuh, putranya maupun cucunya, yaitu putra-putra tokoh yang tadi yang kami sebutkan. Pejuang yang saat itu berjuang masih dalam Indonesia dijajah oleh Belanda. Tepatnya saat itu adalah dimulainya Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, di mana tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 menjabat sebagai Asisten Betono Pulusari, yaitu Bapak Mukhtar. Dan alhamdulillah putra-putranya hadir di sini. Ini satu bukti bahwa apa yang diperbuat oleh beliau meresap di hati kepada putra-putranya. Tidak hanya kepada putra-putranya, tetapi kepada masyarakat Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Bupati dan Pak Dandim serta Pak Kapolres yang telah membimbing kami untuk sampai terlaksananya semacam ini. Tidak akan terwujud manakala tidak ada campur tangan dari beliau-beliau. Ini kami sampaikan kepada Pangdam, dimohon kami mendapat bimbingan, tidak hanya bimbingan Pak, dana untuk membangun dari sini akhir.
itu pasti kurang. Ya nanti dalam saksi yang kita cari. Masalahnya yang kita ajukan adalah sesuai desain. Terjadilah dicairkan besar. Nanti dalam laporan ini tidak akan saya baca semuanya. Kami hanya minta waktu 10 menit saja. Lainnya dalam buku ini silahkan dinikmati sendiri. Bantuan dukungan agar pembangunan monumen yang sebentar lagi akan diletakkan batu pertamanya di sini dan bisa terwujud untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hadirin yang kami muliakan, berbicara monumen yang bermanfaat, mari kita cermati materi saresian yang telah kami cetak berupa buku berjudul Pertempuran di Tugu Hwarian, Desa Karangsari, Kecamatan Bulsari, yang disusun oleh BAD BPK 45, yang merupakan itu adalah materi sarjana. Kami sadar bahwa buku ini belum dan tidak sempurna karena penyusunnya adalah manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Lebih dari itu, keterbatasan jumlah narasumber yang masih ada, yaitu para saksi hidup dan pelaku perjuangan wilayah Kecamatan Bulsari, walaupun ada tetapi sudah sangat sepuh. Ada satu ibu yang usianya hari ini itu 90 tahun, lahir tahun 2006. Di buku itu komplit ada KTP-nya, ada komplit. Dan tadi yang pernah kami sampaikan, Pak Yitno itu meninggal dunia. Beliau lah banyak memberikan kesaksian karena kebetulan beliau berjuang ada di sini. Beliau adalah digembleng oleh Pak Mukhtar waktu itu di Gunung Sari, tempatnya pendidikannya di rumah juang yang tadi Bapak pilih sana. Itu di buku juga angkat bahkan. Alhamdulillah saat ini masih ada saksi hidup yang bisa hadir hari ini. Nanti dalam sarjana bisa kami selaku narasumber juga nanti beliau akan memberikan. Harapan kami sebagai penyusun buku tersebut, walaupun adanya beberapa hambatan, terutama kesulitan mendapatkan informasi dari para pelaku dan saksi hidup, jadikanlah buku ini yang kami susun bisa memberikan informasi yang dapat dijadikan pedoman dan tauladan bagi kita semua, khususnya generasi milenial, generasi muda, selaku penerus perjuangan dan calon pemimpin masa depan tentang nilai patriotisme, nasionalisme, dan rasa berbakti pada negara tanpa pamrih, sampai sedia berkorban harta, benda, malah nyawa. Di lapangan ini pukul 13, tetapi kami menemukan komandan Kodam dan jarak menemukan per tanggal 20 Agustus tahun 2013. Ini di buku ada, yaitu 2 tokoh Siliwangi yang masih terkubur di Gunung Depok. Di sini nih, belah utara. Itu kami mohon melalui Bupati dan juga kepala dinas sosial untuk bisa dipindah ke makam pahlawan. Kapanpun saya tidak tahu, yang penting pindah. Kalau memang mempunyai nilai mencintai pahlawan bangsa Indonesia. Sebab tempatnya tidak di sini, tidak di hutan, tempatnya ada di makam pahlawan. Itu harapan kami. Dan itu sudah kami buatkan suratnya di sini, baik kepada Bupati, kepada kepala dinas, untuk setelah sarjana ini selesai, kita ada 2 pekerjaan: menyelesaikan pembangunan dan pemindahan makam pahlawan dari Gunung Depok ke
ke makam pahlawan Pugarit. Itu saja. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, karena sampai saat ini Kabupaten Pemalang masih dalam pandemi COVID-19 yang telah dikenal dengan mulai adanya varian baru yang dikenal dengan sebutan Omikron COVID-19, walaupun pemerintah Kabupaten Malang beserta jajaran setidaknya telah melaksanakan protokol kesehatan. Sekali lagi, kami pun juga dalam pelaksanaan ini tetap mengajukan rekomendasi karena tempatnya di lapangan kami sudah mendapat izin dan sudah kami sampaikan kepada Pak Kapolres pemberitahunya, dan terima kasih, dan itu sudah kami laksanakan. Kami laksanakan sesuai petunjuk dalam rekomendasi. Karena masih situasi pandemi itulah, maka laporan kami susun secara tertulis yang merupakan satu kesatuan. Dengan laporan ini dengan sistematika: satu, pendahuluan, latar belakang, pelaksanaan saresian dan peletakan batu pertama pembangunan monumen, sumber dana dan sumber biaya, lampiran-lampiran, itu bukti-bukti yang kami peroleh, lalu penutup. Mohon izin sebelum laporan lesan ini kami akhiri, perkenankanlah kami DAC BPK 45 Kabupaten Pemalang mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak. Terima kasih atas support, bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya dan TNI AD, khususnya Bapak Komandan Kodim 0711 Pemalang dan lembaga organisasi. Di sini kami laporkan bahwa di Pemalang ada satu paguyuban yang namanya Tepang Sana. Tepang Sana adalah warga Jawa Barat yang berada di Pemalang. Itu telah membantu pelaksanaan ini. Terima kasih. Malah Pak Asep yang punya tempat menjual karangan bunga dan bunga es setunggal, siap semua tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk monumen ini sebetulnya disuplai dari Pemalang dan gratis, tidak bayar. Terima kasih. Dan para dermawan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu-satu, termasuk di sini saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas yang telah membantu pelaksanaan ini. Mengapa? Karena Al-Ikhlas dibuat oleh rakyat. Monumen ini adalah untuk memperjuangkan rakyat yang dulu berjuang. Jadi rupanya Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur. Yang saya wanti-wanti, tolong hadir. Terima kasih sekali. Yang semuanya ini kami sekaligus ingin kami sampaikan bahwa tadi malam telah terjadi suatu yang hebat, Pak. Sejak tahun 1949 ini pertempuran, di sini sepi, gelap gulita. Tapi kami mencoba memohon kepada Pak Bupati lewat Dinas Perkim, alhamdulillah sudah dipasang, Pak. Saya mintanya 6 titik, Pak, tapi diberi Kepala Dinas Perkim datang ya. Ini tak beri 3 dulu, oke? 3 yang penting menyala. Alhamdulillah Pak, di lembur hari kemarin, tadi malam sudah menyala. Begitu hebatnya Pemalang. Di Pemalang itu malah kalau ada orang yang mengatakan kurang hebat, hebat Pak. Kami orang tua. Kalau yang mengatakan orang tua kan biasanya jujur. Apa soalnya saya tidak tahu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang perlu kami sampaikan. Semoga semua sumbangan
bantuan merupakan bukti perhatian terhadap leluhur pejuang kemerdekaan yang pada dasarnya telah menjadi pahlawan kusuma bangsa. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan ini baik yang langsung maupun tertulis terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan banyak kekurangan, kami mohon maaf sesuai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak afdol kalau kami dari gerakan 45 angkatan 45 tidak memberikan salam perjuangan merdeka. Kalau saya bilang tetap merdeka, dijawab merdeka. Jangan terlupakan sekali ya merdeka. Tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih. Bagi hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Sejarah TNI AD Bandung yang akan disampaikan oleh Wakabintal Jarah Kodam 4 Diponegoro, Letkol Arhanud Amir Syarifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Pemalang, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kasdim, Bapak Ketua DHC Pejuang 45 Kabupaten Pemalang. Saya dari Bintal Sejarah Kodam 4, jadi mewakili beliau. Setelah kemarin, mungkin saya ini udah hari ke-7 saya meninggalkan keluarga. Dari hari Senin saya berada di Jakarta sampai Rabu, kemudian Kamis Jumat saya bergeser ke Bandung rapat dengan Kadis Sejarah. Kebetulan ada rapat teknis kerja tentang sejarah. Jadi saya langsung diperintah oleh beliau untuk mewakili beliau. Karena permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di sini. Beliau menginginkan sebetulnya. Beliau sangat tertarik di mana ada tempat bersejarah yang baru ditemukan atau mungkin sudah ada tanda-tanda, beliau akan biasanya hadir. Beliau akan kejar ada di mana. Ya ini kebetulan ada di wilayah Jawa, yang mana banyak sekali lah tempat-tempat yang bersejarah yang mungkin belum kita temukan juga, masih ada beberapa yang mungkin belum kita temukan seperti yang di sini mungkin kita timbulkan. Terima kasih banyak Pak, sudah ada satu upaya gagasan. Memang semua itu secara bertahap Pak, jadi nggak mungkin langsung disulap langsung jadi. Jadi kalau Pak Wakil juga kan banyak sekali kegiatan, sehingga ini harus bertahap. Saya yakin monumen ini akan lebih bagus. Kemudian ke depan juga mungkin kita harus sosialisasikan melalui media sosial juga. Jadi jangan secara begitu monumen berdiri ya sudah diem saja, yang tahu nih para pahlawan penerus saja, tapi generasi milenial tidak ada yang tahu. Ini diharapkan dari Kadis Sejarah juga menyampaikan seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan zaman, bukan berarti kita tidak meninggalkan pejuang atau bagaimana, tapi kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang. Bagaimana untuk menjelaskan kepada generasi milenial supaya di sini ada bekas sejarah. Itu upaya kita ke depan, dan tidak sungkan-sungkan Pak. Nah, silakan kalau memang mau ke Kodam 4 silakan hadir di sana. Bapak bisa langsung datang ke sana di Museum Mandala Bakti di Tugu Muda sana. Di situ ada museum besar. Nanti saya minta buku, ada beberapa buku saya Pak, akan saya simpan di museum sana. Jadi nanti masukkan di sana. Kemudian buku itu kalau memang ke depan nanti direvisi, tolong dikomunikasikan ke Dandim, nanti Dandim biar meneruskan ke Kodam, karena ini sejarah. Kemudian nanti saya akan sampaikan juga kepada Kepala Pembina Sejarah Kodam 3, karena ini merupakan pasukan Kodam 3. Nah, jadi mereka akan tahu di mana pasukan Kodam 3 yang gugur. Mereka harus monitor juga, sehingga model kepada Pangdam itu mereka akan tahu, oh di sana di Jawa Tengah ada pasukan kita dulu yang berjuang. Nanti akan saya teruskan Pak. Jadi saya minta nanti beberapa buku, mungkin 5 X lembar, tolong kasihkan ke saya. Nanti akan saya bantu ke Kodam 3 juga. Kodam 3 saya akan sampaikan juga. Kemudian saya akan simpan di museum juga sebagai bukti
Jadi di Pemalang ini, di desa ini ada bukti sejarah. Saya akan bacakan amanat dari Kadis Jarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Pemalang, yang saya hormati Dandim, Kapolres dan Kajati Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua DHC Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 Kabupaten Pemalang, para hadirin sekalian yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara sarasehan pertempuran di Dukuh Warian. Peristiwa pertempuran di Dukuh Warian Kabupaten Pemalang adalah suatu peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 1949 antara pasukan Siliwangi dengan pasukan Belanda. Peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah karena pasukan Siliwangi yang sedang melaksanakan long march dari Jogja setelah Jogja diserang oleh Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Pada pertempuran ini pasukan Siliwangi hanya menggunakan senjata sederhana dan seadanya, sedangkan pasukan Belanda menggunakan senjata yang modern. Kekuatan senjata yang tidak seimbang ini tidak menyurutkan pasukan TNI dan pejuang. Mereka bertempur secara habis-habisan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari penguasaan kolonialisme Belanda. Pertempuran ini semakin hebat ketika pasukan Siliwangi dibantu oleh Laskar Pemuda Gerpindo, Gerakan Pemuda Indonesia Kecamatan Pulau Sari Barat, sehingga menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Tentara Belanda dalam pertempuran ini dapat dihancurkan, tetapi dari pihak pasukan Siliwangi jatuh korban 13 orang, sedangkan dari Laskar Pejuang yang gugur cukup banyak karena senjata pasukan Belanda yang cukup lengkap dan modern. Dari sejumlah 13 pasukan Siliwangi yang gugur, 10 orang dibawa ke Jawa Barat, sedangkan yang 3 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jayana Sureng Yuda, Pangaret, Pemalang. Pangaret, Pemalang. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan latar belakang mengapa pasukan Siliwangi bertempur di daerah Pemalang. Keterlibatan pasukan Siliwangi bertempur di daerah Pemalang akibat dari perjanjian Renville antara pihak Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian ini, salah satu butir kesepakatan adalah seluruh pasukan TNI harus memasuki daerah Republik, sehingga seluruh pasukan Siliwangi hijrah ke daerah Republik di Jogja dan Jawa Tengah. Setelah menempati kedudukan di daerah Jogja dan Jawa Tengah, pasukan Siliwangi tetap melaksanakan perjuangan melawan Belanda maupun penumpasan pemberontakan dalam negeri. Di antara penugasan yang dilaksanakan oleh pasukan Siliwangi selama hijrah di daerah Republik adalah penumpasan pemberontakan PKI Madiun dan perlawanan terhadap pasukan Belanda di daerah Republik. Agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta membawa perubahan bagi pasukan Siliwangi di daerah Republik. Sesuai perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, pasukan Siliwangi harus kembali ke daerah asal di Jawa Barat. Dalam merealisasikan perintah Panglima Besar Sudirman, pasukan Siliwangi kemudian melakukan long march kembali ke Jawa Barat. Dalam perjanjian ke Jawa Barat itu, pasukan Siliwangi berjalan kaki melalui beberapa jalur, salah satu melewati daerah Kabupaten Pemalang, khususnya di wilayah Dukuh Warian, Kecamatan Pulau Sari. Para hadirin yang saya hormati, peristiwa pertempuran di Dukuh Warian patut diangkat menjadi suatu peristiwa bersejarah yang dapat meningkatkan nilai kejuangan generasi muda. Untuk itu, pembangunan monumen dan peringatan pertempuran adalah salah satu sarana yang efektif bagi pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang perjuangan para pejuang dalam melawan kolonialisme Belanda yang telah menjajah selama bertahun-tahun di Indonesia. Di samping itu, dengan diadakannya sarasehan tentang pertempuran di Dukuh Warian ini akan menguak takbir
sejarah yang dilakukan prajurit Siliwangi dengan dibantu para pejuang dari daerah Kecamatan Pulau Sari. Demikian sambutan yang saya sampaikan dalam serangkaian pertempuran di Dukuh Warian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Bandung, 20 Maret 2022, Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat RLS Simajuntak, Brigadir Jenderal TNI, cap ditandatangani. Selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Pemalang yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Pemalang yang terhormat Bapak Mansur Hidayat ST. Mewakili Bupati Pemalang, sambutan Bupati Pemalang akan saya bacakan beracara sarasehan dan peletakan batu pertama monumen pertempuran di Dukuh Warian, Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari. Sebelumnya, saya menyampaikan salam dari Bapak Bupati pada panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang atau yang mewakili Pak Kasdim, Pak Wakapolres. Yang saya hormati pimpinan dari Kodam 4 Bandung. Yang saya hormati anggota Forum Pimpinan Kecamatan Pulau Sari. Yang saya hormati Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangsari. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan semuanya hadirin yang saya hormati pula. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi di sini guna mengikuti acara sarasehan dan peletakan batu pertama monumen pertempuran di Dukuh Warian, Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pemalang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK tahun 45 dan seluruh pihak terkait yang telah mampu menyelenggarakan kegiatan pembangunan monumen ini. Kita semua berharap dengan adanya monumen pertempuran di Dukuh Warian ini diharapkan dapat memberikan banyak pelajaran dan juga menginspirasi masyarakat, khususnya generasi penerus. Terutama dalam mengisi kemerdekaan, kita dapat meneruskan nilai-nilai perjuangan dengan melakukan hal-hal yang positif yang dapat memajukan bangsa dalam membuat bangga bangsa dan negara Indonesia. Hadirin dan masyarakat Desa Karangsari yang berbahagia, sebagaimana diketahui bersama, monumen pertempuran di Dukuh Warian tersebut sangat bersejarah dan memiliki nilai-nilai perjuangan, terutama saat merebut kemerdekaan dari para penjajah. Itulah yang menjadi alasan agar kita bersama-sama lebih mengenang dan terus mengingat jasa para pahlawan. Terlebih, monumen yang nantinya akan ditata sedemikian rupa ini juga diharapkan dapat menjadi ikon yang mempercantik Desa Karangsari. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pemalang terus mendukung upaya swadaya masyarakat untuk melestarikan
setiap monumen yang menjadi sejarah perjuangan bangsa, yang utama sekali dan tentunya harapan agar yang generasi muda kaitannya dapat memiliki dengan semangat juang yang tinggi, profesi pantang menyerah, pada saatnya meneladani pahlawan yang agama berjuang terbaik dalam itu meraih diberikan kemerdekaan. kepada Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat atas peletakan batu pertama monumen pertempuran di Dukuh Warian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai segala upaya kita dalam membangun setiap desa untuk memajukan Kabupaten Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis dan ngangeni. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pemalang, Mufti Agung Wibowo STMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa, marilah kita hadiahkan Fatihah untuk semua para pahlawan kita yang telah gugur. Semoga senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Telah mengadakan MOU Pak. MOU dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. dari anak-anaknya, cucu-cucunya ini kok ada pendidikan. Ya itu bapakmu, ya itu mbakmu. Pertempuran di sini itu harinya Sabtu, tanggalnya tanggal berapa di Januari tahun 49.